teman-teman, pada video ini saya akan membagikan pengalaman belajar yang saya dapatkan setelah saya mempelajari materi mengenai strategi inovasi pendidikan. Ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian strategi inovasi pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis strategi inovasi pendidikan. Yang ketiga, petunjuk-petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Langsung saja kita bahas mengenai topik yang pertama, yaitu pengertian dari strategi inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan merupakan suatu proses perencanaan atau manajemen dalam usaha mencapai sasaran untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sehingga tepat pada sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu jenis-jenis strategi inovasi pendidikan. Jenis-jenis strategi inovasi pendidikan ada 4. Yang pertama, strategi fasilitatif. Strategi ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan penyedia utamanya yaitu fasilitas, agar perubahan sosial dapat berjalan dengan mudah dan dengan lancar. Contohnya misalnya, untuk mengantisipasi kecurangan dalam ujian nasional berbasis kertas dan pensil, maka ujian nasional dirubah menjadi ujian nasional berbasis komputer. Untuk itu, maka guru harus menyiapkan fasilitas komputer. Yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi agar seseorang dapat menggunakan fakta atau informasi tersebut untuk melakukan tindakan yang akan ditentukan. Sebagai contoh misalnya, di pandemi COVID-19 ini maka pembelajaran harus menggunakan daring. Nah, faktanya di masa pandemi COVID-19 ini maka elemen pendidikan harus membuat konten pembelajaran yang menarik untuk peserta didik. Yang ketiga, strategi bujukan. Strategi bujukan ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau klien dapat mau mengikuti perubahan sosial. Contohnya misalnya, di masa pandemi COVID-19 ini, maka pembelajaran diharuskan dengan menggunakan daring. Maka, untuk guru-guru senior atau guru yang sudah tua akan sulit untuk mengikuti perkembangan iptek. Dengan begitu, maka guru-guru zaman milenial harus membujuk guru senior dengan cara mendampingi guru senior untuk membuat pembelajaran daring pada peserta didik. Yang keempat, strategi paksaan. Strategi paksaan ini digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara memaksa sasaran perubahan atau klien untuk mencapai tujuan perubahan. Contoh misalnya, sebelum masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring jarang dilakukan atau lebih sering dilakukan dengan pembelajaran tatap muka atau konvensional. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya memaksa elemen pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Selanjutnya, kita lanjut ke topik yang terakhir, yaitu petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Nah, petunjuk penerapan inovasi pendidikan ada 10. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas mengenai inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberikan kesempatan berpartisipasi secara aktif untuk merubah pribadi atau sekolah. Yang ketiga, gunakan alternatif pilihan lain untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat, gunakan data atau informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam, gunakan kemanfaatan pengalaman dari sekolah atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, buatlah inovasi yang positif untuk mendapatkan kepercayaan. Yang kedelapan, menerima inovasi sebagai tanggung jawab pribadi. Yang kesembilan, adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Yang ke-10,
menjawab beberapa pertanyaan dasar mengenai inovasi di sekolah. Sekian video saya mengenai pengalaman belajar selama saya mempelajari materi mengenai strategi inovasi pendidikan. Sampai jumpa.